Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Berjumpa kita kembali dalam pembahasan panggilan-panggilan Allah buat orang-orang yang beriman. Allah cinta kepada hamba-hambanya. Allah yang menciptakan kita tahu dengan kebutuhan jiwa kita, fisik kita. Sehingga Allah memberikan arahan-arahan buat umat manusia. Khususnya buat orang-orang yang beriman. Kita telah sampai kepada panggilan Allah yang kelima dalam Al-Quranul Karim. Buat orang-orang yang beriman. Di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Subhanallah. Ini panggilan Allah, hai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil, ini sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan. Tatkala seorang dipanggil dengan atasan dia yang banyak memberikan masukan kepada dia, bahkan mendorong dia untuk sukses dalam kehidupan ini, bahkan membantu dia untuk meraih cita-citanya, ana rasa yang akan kita lakukan adalah mendengarkan, menyimak, berusaha untuk memahami, karena dia ingin kebaikan buat kita. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Allah ingin mengangkat kita dari bawah nih menuju ke anak tangga yang terus mengantarkan kita kepada puncak dari keagungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam panggilan ini Allah mengatakan diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan kita tahu puasa adalah pekerjaan yang memberatkan. Antum bisa rasakan ketika seorang berpuasa, dia harus bangun sebelum subuh untuk sahur. Setelah itu dia menahan diri dari makan, minum, mendatangi istrinya sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Sekarang ini kita di Indonesia agak panjang siangnya. Di Jember ini sholat subuh atau azan subuh kira-kira jam 4. Adzan maghrib jam 6. Kira-kira tuh. Jadi kita puasa 14 jam kira-kira. Subhanallah. Sesuatu yang memberatkan. Naam. Sehingga ketika Allah mewajibkan ini, Allah hibur orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, sebagaimana kewajiban ini telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman yang terdahulu dari pengikut-pengikut para rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi ketika orang mendengar, oh ternyata kewajiban ini bukan untuk kita. Kewajiban ini untuk semua yang beriman. Dan orang-orang terdahulu telah bisa mampu melaksanakan kewajiban ini sehingga orang merasa terhibur. Oh mampu insya Allah.
Oh, fulan mampu. Seperti seorang dosen, ya, seorang ustadz ketika memberikan kewajiban kepada muridnya, tolong tulis ini. Kewajiban ini kakak kelasmu semua menggarapnya. Apa kata mereka? Oh, insya Allah mampu. Dalam batasan kemampuan manusia. Kemudian Allah sebutkan, ternyata kewajiban ini bukan sepanjang tahun. Seperti sholat 5 waktu dalam hitungan 355 tahun atau 54 tahun. Enggak. Makanya Allah sebutkan ayyaman ma'dudat. Dalam ketentuan hari-hari yang terhitung. Bisa dihitung. Rasulullah SAW pernah menghitung dengan jarinya. Beliau mengatakan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. 30 hari. Atau asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Berapa hari? 29 hari. Berarti nggak puasanya lebih banyak daripada puasanya. Dan bukan 24 jam juga. Dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Di bulan apa? Allah sebutkan syahrul Ramadan. Di bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Quran. Masya Allah. Di bulan Ramadan yang di situ Allah turunkan Al-Quran Karim. Hudan linnas. Quran yang kita baca, yang panggilan Allah kita dengarkan baru saja, itu hudan linnas. Allah turunkan di bulan Ramadan. Sebuah kemuliaan untuk bulan Ramadan. Qurannya sebagai petunjuk. Buat siapa? Linnas. Buat seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dengan yang batil, antara yang kafir dengan yang mukmin. Lalu Allah katakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang hadir di negerinya melihat bulan Ramadan, bukan musafir, maka dia wajib berpuasa. Dan dalam hadis Nabi SAW dijelaskan puasa ini rukun Islam. Tolong nih buat sebagian umat Islam. Ada yang mengatakan alhamdulillah Ustaz, ana tidak berzina, ana tidak minum, ana tidak melakukan kemaksiatan. Cuma satu yang ana belum bisa lakukan, ana tidak puasa. Antum tuh meninggalkan rukun Islam. Di sini para ulama berbicara, lebih bahaya mana dosanya orang yang melakukan kemaksiatan seperti berzina atau orang yang meninggalkan rukun Islam seperti sholat atau puasa. Dua-duanya sama-sama dosa besar. Tapi ketika engkau meninggalkan rukun Islam, yang rukun Islam ini sebenarnya salah satu apa bahasanya ya? Salah satu alat kontrol yang menahan dirimu dari melakukan kemaksiatan yang lainnya. Kalau ini engkau nggak lakukan, berarti engkau tidak melakukan dosa-dosa yang lain itu mungkin karena nggak suka aja. Bukan karena Allah Jalla Jalaluhu. Bukan karena lillahi ta'ala. Allah sebutkan puasa. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini, agama kita ini dibangun di atas 5 pondasi. Ana kadang-kala ketawa ketika ibunya anak-anak di rumah ngajarin anak-anak yang namanya Yusuf. Apa biasa dia katakan? Rukun Islam yang pertama syahadat. Kata Yusuf. Rukun Islam yang kedua sholat. Rukun Islam yang ketiga zakat. Rukun Islam yang keempat puasa dan berhaji. Tuh orang tua kita ngajarin. Sejak kecil kita diajarin rukun Islam. Besar tidak mengamalkan rukun Islam itu. Lalu mengaku muslim.
Maka Allah panggil di sini. Yang sakit nggak usah puasa. Kurang apa lagi? Kalau ada yang mengatakan, aduh berat banget jadi seorang muslim. Aku ini Ustaz nggak kuat puasa. Sakit Ustaz. Nggak usah puasa. Terus gimana? Tetap muslim? Tetap muslim. Tapi engkau harus ganti diet. Musafir Ustaz. Bayar fidyah. Kok bayar diet? Bayar fidyah. Musafir? Ya sudah. Kalau lagi nggak safar, engkau berpuasa. Yang hamil dan menyusui nggak mampu, ya udah nggak puasa. Nanti ketika udah nggak hamil, udah nggak nyusuin, engkau berpuasa atau bayar fidyah. Dan jamaah, ingat di akhir ayat 183 Allah menyebutkan disyariatkan puasa ini la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya Allah itu ingin membentuk kepribadian seorang muslim, kejiwaan seorang muslim untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Orang bertakwa itu bermanfaat buat orang lain. Orang yang masuk surga itu hanya yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah ingin menjadikan kita layak, pantas mendapatkan karunia dari Allah, rahmatnya, dan masuk surga. Kalau bicara keutamaan orang yang berpuasa, Rasulullah SAW mengatakan, la khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Aroma mulut orang yang puasa. Kita tahu, aroma mulut orang berpuasa itu bukan dari rongga mulutnya, tapi dari perutnya. Karena kosong dari makanan sehingga menimbulkan aroma yang tidak nyaman. Itu di sisi Allah lebih harum daripada misik, daripada minyak kasturi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman. Kan panggilannya buat yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahtisaban, dan dia berharap kepada Allah. Jadi bukan ikut-ikutan puasanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa dia masa lalunya diampuni sama Allah Jalla Jalla. Itu Ramadan. Dan masih ada puasa-puasa sunnah yang lainnya. Karena puasa ini termasuk syariat yang paling dicintain Allah. Ibadah yang paling mulia. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram, puasa tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, atau tanggal 1 sampai 8 bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah berikan anugerah yang besar di puasa ini. Apa kata Nabi SAW? Siyamu Ashura yukaffiru dhunuba sanah. Puasa Ashura tanggal 10 Muharram itu menghapuskan dosa 1 tahun. Awal tahun Islam itu Muharram. Bukan bulan Januari jemaah. Muharram. Itu tuh ada kemuliaan di awal tahun Islam itu. Syahrullah Muharram. Puasa yang paling mulia setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Tepatnya di tanggal 10-nya. Khususnya di tanggal 10-nya, di mana Allah ampuni dosa 1 tahun. Wa siyamu yaumi Arafah yukaffiru dzunuba sanatain al-madiyah wal atiyah. Dan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu menghapuskan dosa 1 tahun. Tahun lalu dan tahun depan. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang ke depan. Terus kita masih nggak mau puasa. Ada puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Setiap bulannya. Bulan Islam. Bukan bulan Nasrani. Kita umat Islam bulannya ya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu ada puasa tanggal 13, 14, 15. Apa keutamaannya? Innaha kasiyamid dahr. Itu seperti puasa 1 tahun.
kalau kita mendawamkan puasa 3 hari dalam sebulan. Lalu Nabi SAW berpuasa di hari Senin dan Kamis. Kenapa puasa di hari Senin dan Kamis? Subhanallah, itu hari diangkatnya amal. Tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan diampuni itu dosa semua orang pada hari Senin dan Kamis, kecuali 2 orang yang bertikai, yang menyimpan dendam nggak diampuni. Orang musyrik juga tidak diampuni. Maka Nabi ingin amalannya SAW diangkat dalam kondisi puasa. Karena orang puasa alhamdulillah dia bisa banyak melakukan aktivitas ibadah. Paling tidak menahan emosinya, menahan dirinya, menahan syahwatnya. Kemudian jamaah perlu diingat bagi seorang yang berpuasa. Puasa kita bisa rusak luar dalam. Luarnya bisa rusak kalau kita makan, minum. Batal puasa kita. Dalamnya bisa rusak kalau kita mencaci maki orang lain, melakukan tindakan-tindakan bodoh, berdusta. Jadi kemaksiatan itu ternyata bisa merusak pahala puasa kita walaupun tidak membatalkan. Kemudian kalau bicara faedah puasa, ya insya Allah semua udah pada tahu. Kalau bicara faedah sosial, ya kita lihat bagaimana kita merasakan lapar, merasakan orang-orang bagaimana makan hanya sekali sehari, yang mungkin besok nggak tahu apa yang dia makan, sehingga itu menumbuhkan rasa empati dan simpati kita kepada saudara-saudara kita. Kalau bicara kebahagiaan buat orang yang puasa, antum akan merasakan nikmatnya puasa ketika berbuka, bahagia banget. Yang tidak dirasakan kebahagiaan itu oleh orang-orang lain. Dan antum bisa ngelihat orang ketika mau berbuka itu wajahnya semua berseri-seri. Nggak kayak waktu pagi dan siang hari. Berubah wajah dia, penuh dengan kebahagiaan. Padahal cuma urusan makan. Makan 1 piring udah selesai. Tapi kebahagiaan yang Allah ingin berikan kepada orang-orang yang puasa. Dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau faedah kesehatan, ya lambung kita tuh perlu istirahat. Perlu istirahat. Sehingga dokter pun membicarakan faedah fasting, ya dia sebutnya fasting bahasa Inggrisnya. Ketika mereka berbincang tentang bagaimana anjuran untuk tiap pekan berpuasa 2 hari. Islam udah ngajarin. Tapi kita seorang muslim ketika berpuasa bukan untuk sehat. Tapi lillahi ta'ala sehat tuh akan ikut. Adapun hadis sumu tasihhu, puasalah kalian agar kalian sehat, maka hadis ini adalah hadis yang maka jamaah berusaha kita walaupun kita nggak di bulan Ramadan dengan memperbanyak puasa sunnah. Ini kita sekarang bulan Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tinggal 4 bulan lagi kira-kira kita masuk. Nggak sampai 4 bulan, nggak sampai kita masuk bulan Ramadan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali. Dan semoga bisa terus mengikuti panggilan-panggilan Allah agar kita sebagai seorang muslim tahu Allah tuh ingin apa dari kita. Ingin kebaikan kita. Tapi kalau kita nggak mau dengerin, kita nggak akan pernah tahu. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.